Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Aurelia Cahya. Saya dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 4A di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan, yaitu Gusto Cafe. Di mana Gusto Cafe merupakan perusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang kuliner. Makanan dan minuman yang dijual memiliki bahan dasar dan bahan tambahan yang aman untuk dikonsumsi, sehingga terbebas dari penambahan bahan kimia yang dapat mempengaruhi kesehatan konsumen. Adapun alasan mengapa berdirinya usaha makanan sehat ini, yaitu yang pertama karena adanya peraturan Presiden nomor 83 tahun 2017, yaitu mengenai kebijakan perbaikan pola konsumsi perseorangan untuk mengurangi tingkat obesitas di Indonesia. Kemudian yang kedua, karena adanya penelitian Nielsen's New Global Health Ingredient Sentiment Survey dan memperoleh hasil bahwa meningkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pola hidup sehat. Dan yang ketiga, karena dampak negatif yang ditimbulkan dari pengkonsumsian junk food itu sendiri, seperti terserangnya penyakit darah tinggi, jantung, stroke, dan juga kanker. Selanjutnya yaitu manfaat berdirinya Gusto Cafe. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha. Yang kedua, mengurangi angka pengangguran terkhusus untuk remaja yang berada di sekitar wilayah berdirinya Gusto Cafe. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembentukan hubungan kerjasama, yaitu dengan menjadikan petani sebagai supplier bahan baku. Kemudian manfaat yang lain merupakan meningkatkan pendapatan daerah melalui pembayaran pajak yang wajib dibayar oleh Gusto Cafe itu sendiri. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini yaitu menggunakan segmentasi, targeting, dan juga positioning, di mana untuk segmentasi itu sendiri yaitu digolongkan berdasarkan geografis, sehingga hanya disebarkan di wilayah Kota Tasikmalaya baik secara langsung maupun melalui aplikasi. Kemudian penentuan segmentasi berdasarkan psikologi, berdasarkan karakteristik konsumen yang memiliki pola hidup sehat dan memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan yang sehat. Target dari pemasaran Gusto Cafe ini yaitu difokuskan untuk individu yang memiliki karakteristik hidup sehat. Yang ketiga yaitu positioning, di mana Gusto Cafe merupakan bidang usaha pengolahan hasil pertanian yang memprioritaskan kesehatan dan kepuasan konsumen melalui penjaminan kualitas makanan, dan juga untuk kepuasan melalui pelayanan konsumen secara ramah, baik, dan memiliki perhatian yang tinggi terhadap konsumen. Kemudian, Gusto Cafe juga merupakan usaha yang memperhatikan kesehatan mental konsumennya, sehingga dalam arsitektur bangunannya menggunakan konsep perpaduan desain minimalis dengan desain biopolik, yaitu menggabungkan konsep perkotaan dengan alam, sehingga dapat mengurangi tingkat stres yang dialami oleh konsumen. Selanjutnya merupakan aspek yuridis, yaitu terdiri dari produk, di mana untuk produk kami melakukan pembuatan sertifikat halal melalui Badan Penjaminan Produk Halal Kementerian Agama, yaitu tentunya dengan mematuhi beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan. Kemudian untuk badan hukum perusahaannya, Gusto Cafe merupakan perusahaan perseorangan terbatas atau disebut juga dengan perusahaan dagang, sehingga dalam permodalannya sangat terbatas dan dalam pengelolaannya juga terbatas. Kemudian kegiatan usaha
Untuk legalitas kegiatan usaha, yaitu dengan cara mendaftarkan TDUP ataupun tanda daftar usaha pariwisata, kemudian juga melakukan sertifikat hak milik sehingga dapat mengelola perusahaan secara sendiri. Untuk aspek teknis, yaitu yang pertama keadaan lokasi, itu berada di tengah perkotaan, kemudian mudah untuk diakses, baik diakses melalui transportasi umum ataupun dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian akses dengan pasar mudah karena tergolong dekat, dan yang paling penting yaitu dapat dijangkau oleh seluruh provider jaringan internet. Produksi tentunya memiliki banyak sekali tahapan, dan teknologi produksi yang digunakan merupakan teknologi modernisasi seperti penggunaan alat mesin yang membutuhkan listrik. Sedangkan kebutuhan input produk itu sendiri yaitu ditentukan berdasarkan target jumlah produk akhir yang ditargetkan oleh pengelola perusahaan. Selanjutnya, untuk struktur organisasi yang kami terapkan merupakan struktur organisasi sederhana, yaitu berupa komando langsung terhadap pelaku di lapangan, sehingga hanya terdiri dari owner atau pemimpin, kemudian langsung memerintah terhadap chef, kasir, dan juga pelayan. Adapun dampak dari berdirinya Gusto Cafe terhadap masyarakat, yaitu yang pertama mengurangi tingkat pengangguran, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan mengurangi angka kriminalitas di Tasikmalaya seiring dengan berkurangnya remaja pengangguran. Dampak lingkungan yang timbul dari pendirian usaha Gusto Cafe ini yaitu menambah nilai estetika lingkungan melalui penataan unsur-unsur dekorasi yang bertemakan alam, kemudian mengurangi polusi perkotaan yang diakibatkan oleh asap kendaraan melalui aktivitas tanaman hidup di kafe yang dapat menyerap gas karbon dioksida dan mengubahnya menjadi gas yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Aspek selanjutnya merupakan aspek finansial, di mana terdiri dari modal investasi. Modal investasi ini juga terdiri dari beberapa bagian seperti alat, yaitu sebesar 5.741.000, kemudian amortisasi sebesar 2.395.900, kemudian bunga pinjaman Rp1.458.333. Kemudian ada modal kerja, di mana modal kerja ini terdiri dari sarana dan juga tenaga kerja. Selanjutnya merupakan sumber modal. Untuk pemenuhan kebutuhan modal dalam usaha Gusto Cafe ini, karena terdiri dari dua modal, yaitu modal investasi dan juga modal kerja. Dalam pemenuhannya untuk modal investasi yaitu dengan menggunakan modal sendiri, yaitu sebesar 66 juta. Kemudian untuk modal kerjanya yaitu dipenuhi melalui peminjaman ataupun debit sebesar 100.277.000. Kemudian selanjutnya dalam pengembalian pinjaman modal, pengelola Gusto Cafe yaitu menggunakan metode sliding rate, yaitu perhitungan bunga yang pada pembebanan pokoknya setiap periode mengalami penurunan sampai dengan cicilan lunas terbayar. Berikut merupakan rincian-rinciannya, dapat dilihat. Dan selanjutnya merupakan proyeksi laba rugi, di mana pada setiap bulannya Gusto Cafe ini menerima sebesar Rp171.767.700 dengan biaya tetapnya sebesar Rp9.585.303 ditambah dengan biaya variabel yaitu sebesar
Rp109.147.860. Kemudian terdapat laba sebelum pajak sebesar Rp62.619.840, sehingga revenue cost ratio yang dihasilkan yaitu 1,57. Angka 1,57 tersebut menandakan bahwa usaha layak untuk dilanjutkan ataupun dioperasikan karena memiliki nilai rasio lebih dari 1. Kemudian selanjutnya merupakan payback period perusahaan Gosto KP atau kemampuan KP dalam mengembalikan seluruh biaya yang telah diinvestasikan sebelumnya. Dan dapat kita lihat bahwasannya Gosto KP ini mempunyai kemampuan pengembalian modal ataupun biaya yaitu dalam kurun waktu 1 tahun, sehingga waktu tersebut terkategori waktu yang cukup cepat ataupun pendek. Kemudian selanjutnya merupakan BEP atau break even point. Untuk break even point ini terdapat 2 kelas, yaitu break even point untuk harga dan juga break even point untuk unit. Untuk break even point harga itu sendiri yaitu berdasarkan hasil perhitungan secara matematis dihasilkan bahwa titik impas penjualannya yaitu Rp26.292.713, sehingga apabila Gosto KP melakukan penjualan kurang dari angka tersebut, maka akan mengalami kerugian. Kemudian untuk BEP unit ini menghasilkan 402 unit, di mana memiliki arti apabila Gosto KP melakukan penjualan pada 402 unit tersebut, maka Gosto KP tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu dalam